Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. A few moments later. Pengertian gejala alam. Gejala alam juga bisa disebut sebagai peristiwa alam, merupakan peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri maupun karena faktor manusia. Adapun bentuknya yaitu ada bentuk keadaan dan bentuk kebendaan. Gejala alam dibagi menjadi dua, yaitu gejala alam biotik dan gejala abiotik. Pertama, kita akan bahas gejala alam biotik. Berdasarkan istilah, biotik adalah suatu hal yang berkaitan langsung dengan makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan kata lain, gejala alam adalah suatu lingkungan yang terdapat kondisi makhluk hidupnya. Adapun ciri-cirinya yaitu bisa bergerak, bisa bernapas, berkembang biak, dan tumbuh. Contohnya gejala alam biotik, yang pertama itu adalah hama tanaman yang merajalela, yang kedua penyebaran virus flu burung dan virus HIV, yang ketiga punahnya spesies langka, yang keempat populasi eceng gondok yang membludak. Selanjutnya yaitu ada komponen gejala alam biotik. Komponen gejala alam biotik adalah komponen yang menyusun ekosistem selain komponen abiotik. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibagikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama yaitu heterotrof atau konsumen. Komponen heterotrof adalah organisme yang memanfaatkan bahan organik. Bahan organik tersebut disediakan oleh organisme lain untuk sebagai makanan. Komponen heterotrof bisa disebut sebagai konsumen makro dan fagotrof. Hal ini karena makanan yang dimakan berukuran lebih kecil, yang termasuk pada heterotrof yaitu manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Yang kedua yaitu penguraian atau dekomposer. Organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati yang merupakan penguraian atau dekomposer. Penguraian ini bisa disebut sebagai konsumen makro atau sapotrof. Hal ini dikarenakan makan yang dimakan memiliki lebih besar. Organisme penguraian dapat menyerap hasil sebagian dari penguraian dan melepaskan bahan sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Sekarang kita akan lanjut ke gejala alam abiotik. Abiotik itu lawan kata dari biotik. Ciri-cirinya seperti tidak bernapas, tidak bergerak, dan sebagainya. Jadi, gejala alam biotik adalah suatu peristiwa alam yang terjadi pada benda-benda yang tak hidup. Pada dasarnya, gejala alam ini kita bisa lihat di peristiwa-peristiwa alam seperti hujan, kelembapan, dan angin, dan lain-lain. Contohnya yaitu bencana tsunami, terciptanya hujan, kebakaran, gunung meletus, pelangi. Komponen pada gejala alam abiotik yaitu ada suhu, ada angin, ada air, ada iklim, ada batu dan tanah, dan cahaya matahari. Baik, segitu saja materi yang saya tayangkan. Terima kasih.